Bapak, Ibu, saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur yang dituntun dari Mazmur 23. Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita akan membaca secara alternatif antara laki-laki dengan perempuan. Semua tulisan-tulisan yang agak keluar akan dibacakan oleh kaum Hawa, dan semua tulisan-tulisan yang agak ke dalam akan dibacakan oleh kaum Adam. Di bawah judul, maaf, saya membaca dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Di bawah judul Tuhan Gembalaku yang Baik, Mazmur Daud, kaum Hawa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku, dan aku akan tinggal. Amin. Inang puang mo, omang lagi. Ia
Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan selanjutnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 ini menjadi bacaan utama kita hari ini. Kemudian dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25, dan kemudian berita Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Marilah kita mempersiapkan hati dan hidup kita untuk bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pelataran-Mu yang kudus, oleh karena Engkau telah menyertai kami luar biasa menjalani hidup dalam satu pekan. Dan hari ini Engkau kembali mengaruniakan hari di mana kami menyatakan penyembahan bersama. Terima kasih hentaran-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Baharui batin kami, agar kami betul-betul menjadi pendengar yang baik, bukan pencemooh. Sehingga dalam menjalani hidup ini berkat-Mu terus kami alami dan terima. Tuhan, tolong hamba-hamba-Mu yang berdiri ini, hamba yang terbatas, yang penuh dengan dosa, menjadi alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu saat ini. Terlebih hamba-Mu bersyukur atas urapan yang tidak akan pernah diambil oleh iblis. Berkatilah hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman-Mu. Kiranya jemaat-Mu ini dapat memilih jalan yang baik, di mana ada jalan berkat, dan tentu menghindari hal-hal yang jahat dalam hidup ini. Kami telah sedia mendengar, berfirman-Lah. Di dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita selanjutnya dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-47. Firman Tuhan, cara hidup jemaat yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Firman Tuhan selanjutnya terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya ulangi, 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang 25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Sebab adalah anugerah jika seorang karena sadar akan kehendak Allah
menanggung penderitaan secara tidak adil. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah terhadap Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus. Saya ulangi, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat dimohon berdiri, kita nyanyikan haleluya. Berita Injil yang dibentangkan kepada kita hari ini, Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan, gembala yang baik. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun, siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepada kamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar, serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Amin. Firman Tuhan, kure semangat puang. Selamat pagi, Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Kita hari ini memasuki minggu Paskah keempat. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema hidup dalam tuntunan Sang Gembala. Tuo lan pak penundukna to mangkambi. Kalau sejenak kita berpikir-pikir tentang tema ini, maka dua hal penting yang bisa kita petik. Yang pertama adalah pertanyaan bahwa bagaimana hidup yang dalam tuntunan Sang Gembala. Dan mungkin ada yang bertanya, siapa gembala? Dalam teks bacaan kita tadi jelas Sang Gembala itu adalah Yesus Kristus, secara khusus diterangkan oleh Injil Yohanes. Nah, dalam kehidupan ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua membutuhkan tuntunan. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan tuntunan. Terlebih ketika kita masih menjadi anak-anak, kita membutuhkan tuntunan dari orang tua, ayah dan ibu. Dan dalam persekutuan umat Allah kita membutuhkan tuntunan, yaitu firman Tuhan. Dan kita bisa bayangkan tanpa penuntun untuk menuntun kita pada satu tujuan, pasti kita tidak mengetahui arah mana. Kita bisa masuk dalam hidup yang kacau. Kita bisa mudah tersesat dan akhirnya kehilangan tujuan. Saudara-saudara, karena itu melalui firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, dijelaskan bahwa kita memiliki seorang gembala yang baik. Sang Gembala itu mengenal kita dan kita disebut sebagai domba-dombanya. Tetapi kalau kita menelitik firman Tuhan mulai dari Mazmur 23, Kisah Para Rasul 2, 1 Petrus 2 dan Yohanes 10, ternyata gembala tidak hanya mengenal kita, tetapi seperti tema kita, Sang Gembala itu menuntun kita kepada hidup yang benar, bukan pada hidup yang kacau. Saudara, bacaan utama kita adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, itu rangkaian khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Di situ dijelaskan bahwa hidup yang dituntun Sang Gembala adalah hidup dalam persekutuan domba-domba. Jadi tidak ada yang berdiri sendiri, tidak ada yang menang sendiri, tapi betul-betul satu kesatuan dalam persekutuan. Kita bercermin pada kehidupan persekutuan jemaat mula-mula yang dinyatakan oleh mereka adalah pertama bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, artinya mereka terbuka menerima ajaran yang benar. Kalau ajaran sesat itu yang harus dipertanyakan. Tapi kalau sudah ajaran benar, hati-hati juga di sini. Kemudian yang kedua adalah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, saling berbagi makanan. Bahkan dalam bacaan kita dikatakan semua yang dimiliki oleh mereka adalah milik bersama. Kemudian hidup dalam persekutuan, artinya mereka mencintai ibadah atau rajin beribadah.
Kemudian yang terakhir adalah mereka memuji Tuhan secara bersama-sama. Coba cek, apakah ini sudah kita lakukan dengan ketulusan dalam hidup kita? Lalu pertanyaan lanjutan adalah, apa hasil hidup yang seperti itu yang dialami oleh jemaat mula-mula? Apa yang mereka alami? Apa yang mereka menjadi buah mereka? Hasilnya atau buahnya adalah sukacita, kesatuan dan pertumbuhan iman. Itu yang terjadi. Dan ingat di sini saudara-saudara, hidup dalam tuntunan Sang Gembala tidak bisa dijalani sendiri. Domba-domba disebut sebagai kawanan. Tidak bisa terpisah dari kawanan itu. Kalau dia terpisah, baru jalan sendiri, pasti domba itu tersesat dan tidak bisa pulang tanpa tuntunan. Nah, pertanyaan lanjutan adalah bagaimana kita bisa hidup dalam tuntunan Sang Gembala, yaitu Yesus. Jelas dalam bacaan kita mendengar suaranya. Lalu yang kedua adalah mengikuti jalan Tuhan. Saudara, jalan Tuhan itu tidak mudah. Ada yang harus dilepaskan dari diri kita. Ini yang biasa membuat kita sakit. Kalau kita mendengar firman Tuhan, apalagi kalau keras, ini yang membuat kita sakit karena kita tidak mau melepaskan zona aman. Kita masih mengikuti jalan kita sendiri. Kita tulah murai bang. Yang nate mau nadirang itu suarantak, kita bisa pakai orang. Orang yang punya power. Tapi saudara-saudara, yang namanya hal tidak baik, yang namanya jahat, itu juga akan berbuah dalam hidup kita. Hal baik kita lakukan tentu buahnya baik, damai sejahtera. Tapi ingat, kehidupan kita di sini tidak selamanya. Hal berikut, bagaimana kita bisa hidup dalam tuntunan Sang Gembala, tetap dalam persekutuan apapun tantangannya. Kan biasa orang ketika sudah ada tantangan dalam persekutuan mulai menarik diri, tidak mau lagi. Terus jalan, ikuti persekutuan, karena bukan orang itu yang disembah tapi Tuhan. Kita datang bersekutu karena kita berterima kasih sama Tuhan. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa hidup dalam tuntunan Sang Gembala. Hidup dalam kasih dan berbagi. Suka duka harus dibagi. Tapi kan dia tahu tegeran bang tuh. No kak mau tiberu susuk. Sabak ina rasa kumanang yamonya. Banyak dalam perkara jemaat kita. Malah kita perjuangkan supaya dia masih tinggal. Saudara ingat, semua ada aturan. Kalau memang kita sepakati aturan demikian, hormati aturan yang sudah kita buat. Jangan lagi buat-buat keputusan di atas keputusan. Karena ini potensi membuat jemaat kita kacau. Saudara-saudara, karena itu penting kita melihat apa kata Mazmur 23, kesaksian pemazmur bahwa Tuhan adalah gembala yang sempurna. Itu berarti gembala-gembala seperti saya ini bukan gembala sempurna. Masih banyak kekurangan saya yang jemaat juga harus perbaiki. Tapi harus jemaat juga memberi yang memang seharusnya.
Apa yang nampak dalam hidup gembala yang sempurna itu? Kalau dia yang menggembalakan hidup kita, apa yang nampak? Pemazmur mengatakan, takkan kekurangan aku. Artinya apa? Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Dalam bacaan kita dikatakan Tuhan menuntun ke air yang tenang, memulihkan jiwa kita. Dia antar kepada rumput yang hijau, bukan rumput kering. Kalau demikian, hidup dalam tuntunan gembala berarti kita harus percaya pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kita harus percaya. Dan yang berikut adalah kita mau dipimpin, bukan berjalan sendiri. Dalam pimpinan Tuhan itu tidak semuanya aman-aman saja. Ada jatuh bangun, ada pahit manis. Jadi jangan pernah mengatakan yang manis-manis saja yang kami mau dengar. Jangan. Karena dalam hidup ini fakta kehidupan kita manusia. Jatuh bangun hidup ini. Lebih jelas lagi dalam Injil Yohanes, sang gembala yang baik itu adalah gembala yang memanggil dan memberi hidup, bukan abal-abal. Yesus adalah gembala. Tetapi dalam Injil Yohanes juga diterangkan dia adalah pintu keselamatan. Dan Yesus dengan penuh kepercayaan dalam bacaan ini menyampaikan bahwa dia dikenal oleh domba-dombanya. Tapi pertanyaan aplikatif bagi kita, betulkah kita kenal Yesus dalam menjalani hidup ini? Kita adalah domba-dombanya, tapi betulkah kita kenal dia? Tatandai tongan sama kata Yesus. Dan kalau kita kenal dia, otomatis kita dengar suaranya, kita kenal suaranya. Dan itu membedakan dengan suara-suara asing. Mengapa? Karena hanya dia, suaranya itu akan membimbing kita masuk dalam kehidupan yang berkelimpahan. Kalau begitu, hidup dalam tuntunan Sang Gembala, yaitu Yesus Kristus, apa yang nampak? Yang harus dinampakkan adalah belajar terus mengenal suaranya. Bagaimana caranya mengenal suaranya? Nah, tak emat tasitamulen puang Yesus. Baca Alkitab. Mau terbuka dengan pemberitaan firman Tuhan. Kalau Yesus adalah gembala kita, maka kita belajar mengenal suaranya. Bagaimana caranya? Baca Alkitab, terbuka dengan pemberitaan firman Tuhan. Dan ingat, firman Tuhan itu kalau diberitakan tidak hanya seperti angin sepoi-sepoi, tetapi kadang dikatakan seperti pedang bermata dua datang membelah dada ini dan dibongkar isinya. Yang berikut adalah kita harus mengikuti suara bisa dimakan. Semua butuh proses. Karena itu dalam pemberitaan Rasul Petrus 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25,
proses untuk memberi keselamatan kepada kita. Di situ jelas Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Lebih keras lagi di Galatia 3 ayat 13. Pemberitaan Rasul Paulus. Karena Paulus ini memang lebih banyak terasa oleh penderitaan dibanding dengan Petrus. Sehingga Paulus itu menjadi pemberita tersohor sepanjang dunia. Keluar masuk penjara, dia alami karena pemberitaan Injil, tapi tak enak sosok. Dia terus memberitakan Injil. Dan karena itu di Galatia 3 ayat 13 di situ baca sendiri, sangat keras Paulus bercerita tentang Yesus yang tergantung di salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita sebagai gembala yang baik. Dia harus berkorban untuk domba-dombanya. Jadi Petrus mau menyampaikan kepada kita, Yesus itu tidak hanya menuntun dari jauh, tetapi ia turun ke dalam penderitaan untuk menyelamatkan kita dengan pengorbanannya. Kalau dia telah menyelamatkan kita dengan pengorbanannya, ini kita masih dalam rangkaian Paskah. Pengorbanan Kristus yang harus kita aplikasikan bagi hidup kita. Yesus saja sah untuk menerima kesempurnaan keselamatan. Dengan demikian, hidup dalam tuntunan Sang Gembala berarti kita harus hidup dalam kebenaran. Yang benar itu adalah kalau dalam gereja, dalam sebuah jemaat yang sudah kita sepakati bersama-sama. Kalau di luar itu bukan kebenaran, itu adalah keegoisan. Yang paling tertinggi dalam jemaat kita adalah pleno. Kalau dibicarakan di luar itu bukan pleno, dan itu bukan keputusan bersama. Jadi mesti juga berani ke kalolo itu apa kelok. Karena soal ini kita harus hidup dalam kebenaran. Kalau tentu kita hidup dalam kebenaran berarti memang kita sudah menjauh dari dosa. Hidup dalam tuntunan Sang Gembala berarti kita tabah dalam penderitaan. Bukan berontak ketika kita mendengar bahwa hidup kita ditarik dua hal. Damai sejahtera dan juga ada pergumulan-pergumulan. Secara psikologi kalau orang sudah tidak mau lagi mendengar tentang penderitaan, kebinasaan, berarti ada sesuatu yang melatar belakangi pada diri orang itu. Tapi mesti kita belajar bagaimana Kristus menyelamatkan kita, memberi kesenangan kepada kita. Karena itu hari ini firman Tuhan ini jelas. Poin pentingnya bagi kita ada 4 catatan saya. Mari saudara-saudara terus belajar mendengar suara Tuhan agar peka membedakan suara Tuhan dan suara dunia. Karena kita masih ada di dunia. Suara dunia itu 99% selalu menggoda kita. Cuman sedikit suara Tuhan itu mengingatkan kita. Dan kadang suara dunia itu lebih keras untuk dapat kita ikuti. Apakah kita pernah memperjuangkan suara dunia? Kemudian yang kedua adalah setia mengikuti tuntunan Tuhan. Bagaimana hidup yang setia mengikuti tuntunan Tuhan, jujur, hidup benar dan adil. Ya tek kejujuran tuh perlu dipertanyakan lan katuantah. Yang ketiga adalah tetap dalam persekutuan, jangan berjalan sendiri. Yang terakhir, hidup saling mengasihi dan berbagi. Maka yang akan terjadi buahnya adalah sukacita, berkat dan berkat akan kita terima dalam hidup ini. Tapi untuk menerima berkat, bersih-bersih diri, dibersihkan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana tahu
Ada yang salah dalam hidup saya. Berdoa, baca Alkitab, itu cermin hidup kita, itu norma yang akan mengantar kita untuk berjalan pada jalan Tuhan. Kalau kita sudah jalan pada jalan Tuhan, apalagi yang kita mau takutkan? Di situ pasti ada jalan berkat. Mui talamate, tapi den katuan. Karena itu dalam Injil Yohanes tadi, Yesus menyebut dirinya pintu keselamatan. Walaupun kita akan meninggalkan dunia ini, walaupun kita akan mati, tapi harus mati terhormat dong. Supaya kita bisa masuk dalam keselamatannya Tuhan. Ada berkat. Kita aminkan firman Tuhan ini paden komi para atu no ka amoke mak kada kilan saat teduh pamoy na susto nang lama kada na aku. Kita masuk dalam saat teduh. Kita mulai. Ajarlah aku Tuhan, bukan hanya mendengar suaramu, tetapi juga setia mengikutinya hari demi hari, langkah demi langkah dalam hidupku. Mari bersama kita mengucapkan doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan kita bersama-sama pula mengucapkan pengakuan kita sesuai dengan pengakuan iman Athanasius. Kita mulai. Barang siapa yang ingin diselamatkan, maka lebih dulu dari segala sesuatu ia perlu berpegang teguh pada iman yang am. Jika orang tidak memelihara iman yang am, utuh dan tak bercelah, maka tidak diragukan ia akan binasa untuk selama-lamanya. Iman yang am ialah bahwa kita menyembah Allah yang satu dalam Trinitas dan Trinitas di dalam persatuan, tanpa mencampur adukkan oknum-oknum dan tanpa memisahkan syat. Sebab oknum Bapa adalah lain, oknum Anak adalah lain, dan oknum Roh Kudus adalah lain. Tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu kealahannya, sama kemuliaannya, dan sama kekal keagungannya. Sebagaimana Bapa, demikianlah Anak, demikianlah Roh Kudus. Bapa tidak diciptakan, Anak tidak diciptakan, Roh Kudus tidak diciptakan. Bapa tak terhingga, Anak tak terhingga, Roh Kudus tak terhingga. Bapa adalah kekal, Anak adalah kekal, Roh Kudus adalah kekal. Namun bukan tiga yang kekal, melainkan satu yang kekal. Sebagaimana bukan tiga yang tidak diciptakan, dan bukan tiga yang tak terhingga, melainkan satu yang tidak diciptakan dan satu yang tak terhingga. Sama seperti Bapa adalah Maha Kuasa, Anak adalah Maha Kuasa, Roh Kudus adalah Maha Kuasa. Namun bukan tiga yang Maha Kuasa, melainkan satu yang Maha Kuasa. Seperti Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Dan namun tidak ada tiga Allah, melainkan satu Allah. Seperti Bapa, satu Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Namun tidak ada tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan. Sebab sama seperti kita diharuskan oleh kebenaran Kristen untuk mengakui setiap oknum masing-masing adalah Allah dan Tuhan, demikianlah kita dilarang oleh agama yang am untuk mengatakan tiga Allah atau tiga Tuhan.
Bapa tidak dibuat oleh seseorang, tidak diciptakan, dan tidak diperanakan. Anak tidak dibuat, tidak diciptakan, tetapi diperanakan oleh Bapa. Roh Kudus tidak dibuat, tidak diciptakan, dan tidak diperanakan oleh, tetapi keluar dari Bapa dan Anak. Jadi ada satu Bapa, bukan tiga Bapa. Ada satu Anak, bukan tiga anak. Ada satu Roh Kudus, bukan tiga Roh Kudus. Dan di dalam Trinitas itu tidak ada yang lebih dulu atau yang lebih kemudian. Tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Tetapi ketiga oknum ini adalah kekal satu sama lain dan setara satu sama lain. Sedemikian sehingga dalam segala hal, seperti sudah dikatakan di atas, kesatuan itu harus disembah di dalam Trinitas, dan Trinitas itu di dalam kesatuan. Jadi siapa yang ingin selamat, ia harus mempunyai pendapat yang demikian, mengenal Trinitas. Tetapi untuk beroleh keselamatan yang kekal adalah perlu bahwa ia percaya juga dengan sungguh kepada inkarnasi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu iman yang benar ialah bahwa kita percaya dan mengaku bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah, adalah Allah dan manusia. Dia adalah Allah diperanakan dari zat Bapa sebelum zaman-zaman, dan dia adalah manusia dilahirkan dari zat ibunya dalam zaman. Allah yang sempurna, manusia yang sempurna, terdiri atas jiwa yang berakal budi dan daging manusiawi, setara dengan Bapa menurut keallahannya, lebih rendah dari Bapa menurut kemanusiaannya. Walaupun dia adalah Allah dan manusia, namun dia bukan dua, melainkan satu Kristus. Dia adalah satu, bukan karena perubahan keallahannya menjadi daging, melainkan karena penerimaan kemanusiaan kepada Allah. Dia adalah satu, bukan karena percampuran zat, melainkan karena kesatuan oknum. Sebab sebagaimana jiwa yang berakal budi serta daging itu merupakan satu manusia, demikianlah Allah serta manusia merupakan satu Kristus. Dia menderita demi keselamatan kita, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pada waktu kedatangannya, semua orang harus bangkit pula bersama-sama tubuh mereka dan akan memberikan tanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dan mereka yang berbuat baik akan masuk ke dalam hidup yang kekal, tetapi mereka yang berbuat jahat akan masuk ke dalam api yang kekal. Itulah iman yang am, dan jika orang tidak mempercayainya dengan sungguh dan teguh, tidak akan menjadi selamat. Amin. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi? Junjungan tinggi
Jemaat Tuhan, kita akan memberikan buah-buah iman kita melalui persembahan. Karena itu dengarkanlah nas persembahan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mengiringi persembahan, kita melakukan PKJ 218 ayat pertama sampai 3 dan sampai persembahan selesai dijalankan. Bersukacita senantiasa. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur, ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Sambil persembahan tetap dijalankan, dipersilakan dengan kasih kepada anak kekasih Ica untuk memuji Tuhan.
Sesudah persembahan pujian dari anak kekasih Ica disambung oleh vokal grup Adam Voice.
hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati.
Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening, kuasa damai cerlang bening. Tuhan dimuliakan atas pujian yang telah disampaikan oleh PKB dan juga anak kekasih Karissa. Tuhan memberkati dalam menjalani hidup ini. Baiklah, kita satukan hati kita. Kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah pengasih, atas segala kasih-Mu yang boleh kami nikmati dalam penyembahan ini. Terima kasih Tuhan boleh menghimpunkan kami duduk bersama selaku satu persekutuan anak-anak Tuhan atau domba-domba Tuhan. Kiranya pujian kami menyenangkan hati-Mu, dan juga kami berharap firman-Mu yang telah kami terima terus Engkau uraikan dalam mata iman setiap kami, agar dalam menjalani hidup ini kami senantiasa menerima tuntunan yang baik untuk dapat memilih pilihan-pilihan yang tepat di setiap hal yang harus kami putuskan dalam hidup ini. Biarlah kiranya firman-Mu itu menolong kami untuk terus meyakini bahwa Engkaulah gembala atas hidup kami. Dan kalau kami berjalan mengikuti suara-Mu, dan kami mau dituntun oleh Engkau, maka pastilah jalan-jalan hidup yang kami tempuh akan membawa kepada air yang tenang, rumput yang hijau. Berilah sokongan bagi kami semua ya Tuhan, dalam menjalani hidup ini biarlah turut saja dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga telah menyatakan tanda syukur melalui persembahan yang dikumpulkan melalui pundi-pundi persembahan. Berkenanlah Engkau menguduskannya agar boleh digunakan dengan baik dalam penata layanan Tuhan. Dan yang masih ada pada kami, kiranya Tuhan berkenan menolong kami bertanggung jawab untuk memakainya dalam setiap keadaan hidup. Cukup kami gunakan dalam membangun hidup, dalam melayani Tuhan, dan juga berbagi kasih dengan sesama. Bapa Sorgawi, tolong kami sekalian untuk dapat melanjutkan tugas tanggung jawab kami masing-masing, baik di rumah tangga, di pekerjaan, maupun dalam persekutuan anugerah-Mu. Sadarkanlah kami, apapun keadaan kami punya tanggung jawab untuk bersama-sama dalam membangun kehidupan persekutuan, dan juga keluar bersaksi di tengah-tengah dunia ini melalui tutur kata kami, hidup kami, bahkan pekerjaan kami. Bapa Sorgawi, kiranya semua anggota jemaat yang boleh hadir saat ini selalu dalam lindungan dan pengasihan-Mu. Gembalakanlah kami dengan baik ya Tuhan. Dan karena itu kami bersyukur bersama dengan beberapa orang-orang kecintaan kami yang hari ini boleh berulang tahun. Kami doakan Amarsita Panggalo kelompok 1, Ari Saputra Sirapa kelompok 1,
Egidia Triayu Tula kelompok 2, Herlina Endekan kelompok 5. Terima kasih ulang tahun kelahiran. Pertambahan usia setahun Tuhan anugerahkan. Buatlah mereka bersukacita untuk terus menjalani hidup ini apapun keadaannya. Tetapi hari ini menjadi tanda bahwa kuasa kasih Tuhan terus menuntun. Karena itu teguhkan dalam iman untuk menjalani hidup anugerah Tuhan. Juga bersyukur bersama dengan anggota jemaat Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan mereka dalam minggu ini. Berkati dalam membangun cinta kasih dalam rumah tangga. Biarlah semua gerakan-gerakan hidup baik sebagai istri, suami, anak-anak boleh mencerminkan keluarga Kristen yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup, dan berkat-berkat Tuhan pun akan diterima. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang Tuhan perkenan menerima kenaikan pangkat atau golongan, yang Tuhan perkenan boleh menyelesaikan studi, mendapat pekerjaan, dan boleh sembuh dari sakit. Berbagai keberhasilan yang dialami, buatlah mereka bergembira untuk menerima semua itu. Bahkan mereka mengakui bahwa semua yang mereka terima hanya karena Tuhan. Karena itu mereka juga terus bersyukur hanya kepadamu. Bapa Sorgawi, Bapa yang Maha Baik, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu pelayanan sepekan ke depan, ibadah rumah tangga dan ibadah OIG, bahkan kerinduan-kerinduan dari warga jemaat-Mu untuk menerima ibadah-ibadah tersebut. Berkatilah biar semua berjalan dengan baik, firman-Mu boleh disampaikan, dan kami semakin diperlengkapi untuk menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu saja, yang berarti bahwa kami ada pada jalan berkat Tuhan. Bapa, menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu rencana ibadah Paskah dan juga perayaan hari ulang tahun jemaat Beringkanaya pada tanggal 1 Mei 2026 mendatang. Berkati tim kerja, secara khusus komisi ibadah, biarlah semua urusan sekaitan dengan perayaan ini boleh dilaksanakan dengan baik, dan nama-Mu dimuliakan dengan perayaan ini. Dan di tengah-tengah jemaat ini, kasih yang terus kami alami dalam pengorbanan-Mu, dan juga boleh mengantar jemaat Beringkanaya untuk merayakan ulang tahun ke-36 tahun, dapat menjadi hal yang perlu kami renungkan betapa baiknya Tuhan untuk kehidupan berjemaat. Ya Bapa di sorga, biarlah semua yang akan terlibat, secara khusus pelayan firman, biarlah datang untuk memberi sukacita dalam perayaan ini. Bapa Sorgawi, di tengah-tengah perhimpunan ini kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami, secara khusus beberapa orang-orang kecintaan kami yang dalam pergumulan sakit. Kami doakan anak kekasih rindu, kami doakan Ibu Noni Aris, kami doakan Deklan, kami doakan ibu dari Bapak Evan Rantetasak, kami doakan cucu dari Bapak Peter Padang yaitu Joakim. Mereka semua dirawat baik di rumah sakit. Ke dalam tangan-Mu kami serukan Tuhan, berkati perawatan yang diterima kiranya boleh memberi kesembuhan sejati. Berkati tangan-tangan yang terulur untuk merawat mereka dari keluarga dan tenaga medis. Kiranya semua itu boleh mendatangkan kesembuhan bagi orang-orang kecintaan, orang tua, saudara, dan anak-anak kekasih kami. Semua yang mereka butuhkan untuk mencari kesembuhan, Bapak aturlah ke tengah-tengah keluarga, tentu itu akan menjadi obat bagi mereka. Bahwa di tengah-tengah pergumulan, tangan-Mu terentang menolong, memberi apa yang mereka butuhkan. Juga kami berdoa untuk beberapa jemaat Tuhan yang sedang
Berduka cita kami doakan orang tua kami Bapak Alexander Samara atas meninggalnya Om terkasih di Papua. Kami berdoa untuk Ibu Suryani S. Mantung atas meninggalnya ponakan terkasih. Kami berdoa untuk Ibu Mary Sambara atas meninggalnya tante terkasih. Mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Itu tidak mudah. Tetapi Tuhan dengan caramu, kuasamu, beri topangan penghiburan yang sejati bagi orang tua saudara-saudara terkasih kami ini, agar tidak larut dalam duka cita tetapi dapat mengalihkan pandangannya kepadamu, bahwa kasih-Mu selalu baru dalam setiap keadaan hidup. Bersyukur bersama dengan keluarga orang tua kami Bapak Daniel Kasih atas kelahiran cucu terkasih. Juga bersyukur bersama dengan saudara kekasih kami keluarga Aris atas kelahiran anak kedua. Tuhan berkati sang ibu, pulihkan, berkati anak karuniamu, cucu karuniamu, biarlah bertumbuh dalam tuntunan pengasihan Tuhan dan suatu kelak menjadi alatmu di tengah-tengah hidup anugerah Tuhan untuk menjadi saksi. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan perdamaian bangsa-bangsa di Timur Tengah. Tuhan campur tangan, beri kedamaian untuk semua. Berkati bangsa negara kami, berkati pemerintah kami menjadi alat-Mu untuk mengatur roda pemerintahan di tengah-tengah bangsa negara Indonesia, untuk mendatangkan rasa aman bersama, sehingga kami anak-anak-Mu boleh memberitakan kabar baik di sepanjang hidup ini. Peliharakan kehidupan kami semua. Terlebih ya Tuhan, ketika kami akan kembali ke rumah, Bapa, naungilah kami dengan sayap kasih-Mu, jauhkan dari mara bahaya. Bahkan 1 pekan ke depan ke dalam tangan-Mu kami berserah. Tuntun kami dengan baik untuk dapat mengangkat tanggung jawab anugerah Tuhan. Aktivitas-aktivitas yang akan kami jalani hari ke sehari, Tuhan berperkara di dalamnya, agar kasih dan anugerah-Mu memelihara hidup kami. Inilah persembahan hidup kami. Tuhan telah memakai kami semua yang boleh melibatkan diri dalam pelayanan-Mu hari ini. Berilah sukacita kepada kami, apapun tantangannya. Kami terus melaksanakan tanggung jawab pelayanan dengan baik, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tentu juga kami berharap menjadi alat Tuhan memberitakan kabar baik. Bapa, sempurnakanlah doa kami ini, dan dengarkan serta jawablah, karena semuanya kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang adalah Tuhan dan penolong kami di sepanjang hidup ini. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu mohon ketenangan sejenak. Ada penekanan warta seperti dalam doa syafaat tadi, bahwa jika Tuhan izinkan, ibadah perayaan Paskah dan hari ulang tahun ke-36 Jemaat Biringkanaya akan dilaksanakan pada hari Jumat 1 Mei 2026 pukul 9. Sekiranya kita meringankan langkah kaki kita untuk datang beramai-ramai dan kita menyaksikan kebaikan Tuhan lewat pertambahan usia bagi Jemaat Biringkanaya. Penekanan warta yang kedua, perubahan warta bahwa ibadah PWGT yang terjadwal dan tercatat dalam warta Ibu Noni di kelompok 4, Ibu Noni Aris, pada hari Kamis untuk sementara ditunda, dan tambahan ibadah PWGT untuk kelompok 4 hari Sabtu tanggal 2 Mei di rumah Ibu Juliana Peter, alamat depan Linot. Demikian.
Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada pagi hari ini. Disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada hambanya, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin meneguhkan dan menguatkan iman kita untuk terus percaya dan tetap setia membangun kebersamaan dalam kasih walau menghadapi banyak tantangan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas sepekan ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri dan kita melakukan Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Kidung Jemaat 415. Bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalirkan sungai kasih-Mu, kuasa damai cerang bening. Saudara-saudara, pergilah, hiduplah sebagai umat yang telah ditebus oleh Kristus yang bangkit, serta hiduplah sebagai saksi dari kasih Allah yang menghidupkan. Ya, saya siap menjalani hidup karunia Tuhan. Arahkan hidupmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur Gembala Baik Bersuling Nan Merdu.